Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, apa kabarnya ya? Semoga sehat-sehat semua. Dan selalu kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan. Nih nggak sadar ya, perlahan-perlahan Ramadan sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kita menghirup Ramadan tahun ini, karena setahun yang lalu ketika Ramadan akan meninggalkan kita, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menghirup Ramadan yang akan datang. Dan insya Allah Ramadan yang akan datang itu sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Rekan-rekan sekalian, tentunya kita bukan cuma bersyukur dan bergembira akan datangnya Ramadan, tetapi tentunya juga kita bertekad ya, bertekad agar Ramadan kali ini akan jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Berkenaan dengan itulah saya akan memberikan beberapa hal yang penting agar ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berpuasa itu bukan cuma sekedar kita puasa-puasa saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang disepakati untuk dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat penting bagi kita semua untuk diketahui dan dilaksanakan. Di antaranya adalah bahwa berpuasa itu ya ada rukunnya. Bukan cuma ibadah puasa saja, tapi ibadah-ibadah yang lainnya pun juga ada rukun-rukunnya. Sejauh rukun itu tidak dikerjakan atau bisa jadi terlupa, maka menyebabkan ibadah itu akan tidak sah, akan batal. Sungguh sangat disayangkan sekali kalau itu sampai terjadi. Nah, ini khusus di dalam melaksanakan ibadah puasa ada 2 rukun ya, rekan-rekan sekalian ya, ada 2 rukun, dan ini jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Nah, ini dari jauh hari ya saya ingetin. Rukun yang pertama adalah niat ya, niat ikhlasun niyah lillahi ta'ala, niat yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa ya, semata-mata karena Allah ya, bukan karena lagi musimnya orang puasa, bukan karena ikut-ikutan ya, bukan itu ya. Kalau belanja ke mall boleh musim-musiman, boleh ikut-ikutan, tetapi kalau ibadah puasa itu nggak boleh. Jadi niatnya ikhlas niat itu semata-mata karena Allah ya. Dan perlu digarisbawahi, orang yang berpuasa itu kalau dia tidak niat, maka pahalanya itu tidak akan ada artinya. Kenapa?
karena niat bagian daripada rukun. Rekan-rekan sekalian, setelah niat maka ada rukun yang kedua. Ya, dan memang rukunnya cuma dua. Rukun yang kedua ini adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu. Ya. Jadi kita jaga, jangan sampai kita kerjain. Ya. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu yang membuat puasa kita batal. Nah, kadang mungkin termasuk kita karena faktor nggak tahu, ya selama ini kita nggak tahu kalau perbuatan itu membatalkan puasa kita. Jadi nggak sadar kita lakukan, dari tahun ke tahun kita lakukan. Oh, sungguh sangat sayang sekali. Maka tahun ini kita wajib memperbaikinya. Kalau yang lalu kita bermohon ampun kepada Allah, ya, yang sekarang ini akan jauh lebih baik. Nah, agar ibadah puasa yang kita lakukan itu, ya, yang kita lakukan itu benar rukunnya menahan, maka kita wajib mengetahui apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Nah, ini perlu kita ingat-ingat, ya. Ya, biar apa? Biar puasa kita sah dan insya Allah diterima oleh Allah. Yang pertama rukunnya adalah, ya, kita makan dan minum, itu yang membatalkan puasa kita, ya. Makan minum dengan sengaja, ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, ya, namanya juga orang lupa. Tapi jangan keseringan, ya, jangan keseringan, ya. Kalau keseringan sih itu kadang-kadang belaga lupa, ya. Ini yang membatalkan puasa kita adalah makan dan minum dengan sengaja. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah memasukkan sesuatu benda, ya, sesuatu benda ke bagian rongga yang terbuka, ya, baik mulut, kuping, ya, hidung, dan apalagi, ya, di tempat-tempat kemaluan kita, ya. Ini nggak boleh. Bahkan kalau kita di waktu siang bulan Ramadan ini kita berwudu berkumur-kumur, itu pun kita harus berhati-hati, ya. Kemudian membersihkan hidung kita, membersihkan telinga kita. Ini baiknya jangan siang, ya, jangan siang, ya, malam aja. Biar apa? Biar kita menghindarkan sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Karena apa? Bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal. Lalu yang ketiga adalah haid dan nifas, keluar darah, terutama bagi yang perempuan, ya, yang remaja, ya, yang baru mengalami haid, ya, yang mengalami haid, ini kita harus jaga, ya, harus, ya. Kalau itu keluar maka dengan sendirinya akan batal puasa kita, ya. Lalu yang keempat adalah, ya, gila, ya, hilang ingatan kita, ya. Gila kita itu batal puasa kita. Yang keempat adalah murtad, ya, seseorang yang keluar dari agama Islam, ya, memilih agama yang lain, itu haknya masing-masing, ya. Tetapi dalam kaitan dengan ibadah puasa itu puasanya batal, ya, puasanya batal. Lalu, ya, yang keenam adalah
keluar air mani ya dengan sengaja ya, keluar air mani dengan sengaja ya, mungkin nonton yang enggak, nonton yang dilarang, nonton yang diharamkan itu sehingga menyebabkan keluar air mani, itu menjadi batal. Tetapi kalau kita tidur ya, kemudian kita tidur, kita nggak sengaja ya, tidur nggak sengaja, itu tidak membatalkan ya puasa kita ya, diterusin puasanya kalau kita tidur apa nggak sengaja. Yang ketujuh, yang selanjutnya adalah melakukan hubungan suami istri pada waktu siang, itu membatalkan puasa kita. Rekan-rekan sekalian, hadirin dimanapun berada, inilah beberapa hal yang harus kita jaga agar puasa kita nggak batal ya. Apa saja ya, saya ulangi. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua adalah memasukkan ya rongga yang terbuka, benda tertentu ya, itu nggak boleh. Yang ketiga adalah hilang ingatan, kemudian gila, lalu murtad, keluar air mani atau sperma dengan sengaja, dan yang terakhir adalah berhubungan suami istri di waktu siang. Demikian ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ke masalah fikih lainnya yang berkenaan dengan ibadah puasa. Inilah yang disampaikan, insya Allah ada manfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.